siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dan mengalir dalam kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau bersujud di altar-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, mari naikkan penyembahan-Mu, mari naikkan syukur-Mu. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus dari kami Yesus, mengalirlah Tuhan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih.
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Amin Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selamanya, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari bertahtalah Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Sebab hati kami telah siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama mengagungkan, menyerahkan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Penuhi roh kami Tuhan Yesus dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Dia memberikan kelimpahan bagi kita semua, dan Dia memberikan kemenangan bagi kita semua. Sama-sama kita serukan Yesus itu dahsyat. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa
Yesus adalah yang terhebat dan terbesar bagi kita. Oleh karena itu dia mencurahkan berkat-Nya yang berlimpah bagi kita dan kemenangan untuk kita semua. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Saya percaya bahwa kita pasti selalu semangat untuk memuji Tuhan karena kita memiliki roh Allah yang menyala dalam kehidupan kita. Sebab kita semua dilahirkan untuk lebih dari pemenang. Karena darah-Nya yang telah tercurah bagi kita, maka kita dibuat Tuhan berharga dan lebih dari pemenang. Sama-sama serahkan bahwa kita lebih dari pemenang. Sebab Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Dalam segala perkara Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama gereja Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Dari pemenang dalam segala perkara, amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika siapa di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Kita semua ciptaan Tuhan akan hadir, akan hidup lebih dari pemenang. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Biarlah hidup kita, hati kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita boleh memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwa. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku.
batu, membunuh batuku, dan bagi aku tetaplah Allah selamanya. Seperti Musa merindukan sungai yang mengalir, begitulah jiwa kami Tuhan merindukan Engkau Bapa. Mari Tuhan memenuhi kami Yesus. Seperti Musa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Yesus, Engkau Raja kami. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, dan bagi aku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, dan bagi aku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, dan bagi aku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selamanya. Amin. Tuhan Yesus, kepada hamba Tuhan saya persilahkan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini ketika kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari pagi. Kita masih bernafas, masih sehat, masih kuat. Itu karena kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita. Kita juga bersyukur walaupun keadaan seperti ini kita masih bisa beribadah secara online. Karena firman Tuhan disampaikan tidak terbatas ruang dan waktu. Karena gereja adalah saya dan saudara. Untuk itu sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk kasih dan setiamu, perlindungan penjagaanmu kepada kami Tuhan. 1 minggu lamanya, Engkau sudah menjaga lindungi kami. Sehingga Tuhan Yesus pada pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Februari ini, pada hari Minggu pagi ini kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, mari Engkau sucikan kami, layakkan kami ada di hadirat-Mu. Begitu juga umat Tuhan yang mengikut ibadah secara online dari rumah. Engkau buat hati mereka, suasana mereka juga seperti saat kami beribadah secara online dari tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, situasi dan kondisi tidak dapat merubah, membuat suasana merasakan hadirat Tuhan.
Karena kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul. Memanggil namamu di situ engkau hadir Tuhan. Mari Tuhan Yesus sebelum kami beribadat. Engkau tutup bungkus kami Tuhan. Kami di tempat ini begitu juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan. Dari segala macam sakit penyakit wabah pandemi COVID-19. Sehingga ketika mereka masih sehat, masih hidup. Mereka boleh dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Bersaksi bagimu Bapa bahwa engkaulah penyelamat. Engkaulah penebus hidup kami yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Gereja-gereja lain masing-masing denominasinya yang beribadah secara online. Mari engkau berkati juga. Roh Kudus turun melawat mereka yang beribadah secara online. Begitu juga umat mereka yang mengikuti dari rumah. Sehingga Tuhan Yesus lewat keadaan ini kami semakin lebih dekat kepada engkau. Mencari wajah-Mu. Karena engkaulah penyelamat hidup kami. Penembus hidup kami. Dari saat kami hidup sampai kami mati nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom umat Tuhan. Kita yakin dan percaya dengan keadaan seperti ini, Tuhan masih berbicara. Tuhan berbicara kepada kita, umat tebusannya, dengan berbagai keadaan, situasi, dan kondisi. Dan bagi orang yang peka dengan suara Tuhan, pasti melihat keadaan ini, mereka memandang dengan mata iman. Karena apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terlepas dari pengamatan Tuhan. Itu tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Sehingga ketika kita masih hidup, masih sehat, kita masih sempat beribadat, masih diberi kesempatan beribadat. Marilah kita dengan sungguh-sungguh menghayati arti dari ibadat itu. Begitu juga pada pagi hari ini, kita di mana denominasi Gereja Bethel Indonesia mengadakan ibadat di mana pada minggu pertama di bulan yang baru diadakan dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu kita akan sama-sama membuka kitab kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Satu ayat saja dengan perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita akan bacakan sama-sama. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya baca sekali lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada amin? Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saat seperti ini, di zaman akhir ini, pemberitaan tentang salib itu menjadi suatu kebodohan. Seperti dikatakan tadi 1 Korintus 1 ayat 18. Menjadi kebodohan bagi manusia saat ini, saudara. Karena apa? Saat ini, kalau bicara tentang salib, tidak semua orang mau meresponnya. Masing-masing orang merespon dengan pandangan mereka masing-masing. Tapi di sini dikatakan 1 Korintus 1 ayat 18 katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin saja saya dan saudara dari lahir kita Kristen. Tapi apakah kita, dari kita lahir, kanak-kanak, kita remaja, kita pemuda, kita sampai dewasa, bagaimana kita mengiring Tuhan? Apakah salib itu menjadi cermin dalam hidup kita? Sebab Tuhan Yesus katakan, siapa yang tidak memikul salib, tidak menyangkal diri dalam memikul salib, dia tidak bisa menjadi muridku.
Pada amanat agung di Matius 28 katakan, lihat ayat yang ke-19 katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa warga gereja, sinode tertentu, gereja tertentu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana murid? Murid artinya murid mau dididik. Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita sudah menjadi murid Kristus? Atau karena kita hanya menjadi agama Kristen, pengikut Kristus menjadi agama Kristen, seperti beragama pada umumnya orang-orang yang lain beragama seperti pada umumnya, atau kita mau menjadi murid Kristus? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika manusia setelah jatuh dalam dosa, ada risiko ketika mereka mati, jatuh dalam dosa. Yaitu apa? Kematian kekal. Walaupun tubuh mereka belum mati, Adam berumur ratusan tahun baru meninggal. Tapi di balik hukum dosa itu kematian kekal. Ada risiko yang manusia harus hadapi ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia tidak mencapai standar kesucian Allah. Dia mau berusaha sebagaimanapun tidak akan bisa. Mau berbuat baik, mau cungkir balik bagaimanapun tidak akan bisa. Sekuat apapun dia berusaha, tidak akan bisa. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya untuk menebus dosa manusia. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana ketika anak tunggal Allah, Yesus Kristus, harus turun berinkarnasi menjadi manusia, turun ke bumi untuk hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa, yang penuh kelemahan, mengambil rupa sebagai manusia untuk menjalankan misi Bapa. Agar apa? Manusia bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Tujuan keselamatan yang diadakan oleh Allah itu menjadikan manusia kembali kepada rancangan Allah semula, itu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana kita lihat di Injil ketika Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Sehingga saat itu orang-orang mengatakan bahwa ini sudah penyelamat manusia, ini sudah Mesias, ini yang dijanjikan, ini yang kita tunggu. Sehingga orang Yahudi, Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat meminta tanda. Mereka meminta tanda. Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita masih mengiring Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, agar kita bisa mendapat berkat-berkat, mujizat-mujizat, pemenuhan kebutuhan hidup? Bagaimana ketika Tuhan Yesus akhir hidupnya mau menjalankan misi Bapa, di mana mujizat, bangkitkan orang mati, menghalau angin ribut, membangkitkan orang mati, semua mujizat dilakukan di mana? Seolah-olah tidak berdaya. Pada tujuan Yesus hadir di dunia untuk menebus dosa manusia, bukan lewat mujizat-mujizat yang pernah dia lakukan di depan banyak orang, tapi lewat kematiannya di kayu salib. Ada amin? Karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu bagaimana arti salib bagi orang percaya. Apalagi di zaman kita saat ini. Karena apa? Di 1 Korintus 1 ayat 18 tadi katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Karena apa? Tujuan salib diadakan. Itu menjadi satu kontroversi sepanjang masa dari abad ke abad. Karena apa? Pada saat itu orang Yahudi menganggap bahwa Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu datang seperti Simpson, seperti Raja Daud, seperti Gideon, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ternyata tujuan misi Allah yaitu salib diadakan untuk menebus dosa manusia. Salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus menunjukkan kelemahan dan kekuatan itu di atas kayu salib, Bapak Ibu. Karena apa? Akhirnya di mata orang Yahudi, pandangan orang Yahudi mengatakan bahwa itu akhirnya mereka menganggap ini bukan Mesias. Sampai sekarang mereka tidak percaya. Mungkin ada aliran sekte yang akhir-akhir ini yang menamakan Yahudi Mesianik. Itu yang percaya bahwa Yesua Mesias, Yesus Kristus itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi kebanyakan orang Yahudi masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Bagi mereka tidak mungkin Mesias bisa mati atas kayu salib. Sehingga itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Bagi orang non-Yahudi, orang Yunani, itu menjadi suatu kebodohan. Orang bilang, kok tuannya orang Kristen kok bisa mati di atas kayu salib? Bagi mereka itu suatu kebodohan. Tapi bagi orang percaya, saya dan saudara, salib adalah kekuatan Allah. Ada amin? Salib adalah kekuatan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana makna salib bagi kita? Kita lihat makna salib bagi kita dilihat dari pihak Allah. Jangan lihat dari pihak kita. Kita lihat dari pihak Allah. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan. Di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada amin? Kita dibenarkan. Jadi bagaimana salib itu diadakan? Kita dibenarkan sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dihina, dicemooh, dinista, direndahkan, dihujat. Dijadikan terkutuk. Dibuat jadi dosa. Kita harus melihat diri kita. Harusnya kita yang ada di situ. Tetapi Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus. Sudah melakukannya bagi saya dan saudara. Apa yang kita balas? Tidak ada mampu apapun. Harta satu dunia tidak mampu membalas. Kasih Allah kepada manusia, saya dan saudara. Yang kedua, dari pihak Allah, salib diadakan yaitu apa? Karena Allah mengampuni kita. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat 7. Di situ dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Allah mengampuni kita. Yang ketiga, dari pihak Allah salib diadakan, yaitu Allah menembus kita. Di dalam Kolose 1 ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dari pihak Allah, tujuan salib diadakan, yaitu Allah membenarkan kita. Yaitu Allah membenarkan kita. Kita lihat di Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 dikatakan,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Ia rela jadi dosa agar kita dikuduskan. Allah yang Maha Mulia, rela jadi hina agar kita jadi mulia. Ia rela jadi kutuk agar kita diberkati. Ia Allah yang Maha Tinggi, rela jadi rendah agar kita ditinggikan. Ada amin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, arti salib bagi manusia dari pihak manusia. Dilihat dari pihak manusia Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dari pihak manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Manusia tidak bersekutu dengan Allah lagi. Sehingga dari pandangan manusia, dari pihak manusia, tujuan salib diadakan itu apa? Manusia boleh bersekutu dengan Allah kembali. Di mana salib adalah persekutuan dalam penderitaan dan kematian Yesus. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada amin? Jadi hukum dosa di Taman Eden sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Bukan hukum kematian manusia pada umum, tapi kematian kekal. Sehingga ketika kita yang saat ini kita meninggal, kita mati, kita yakin dan percaya kita akan bangkit bersama orang-orang kudus. Kita bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit, memakai tubuh kemuliaan, menyosong Tuhan di angkasa. Sehingga kematian tidak menjadi suatu yang menakutkan bagi manusia. Kematian adalah jambatan untuk manusia bertemu dengan Tuhan. Ada amin? Jadi kita tidak usah cemas, khawatir, bimbang, ragu. Bahkan saat COVID-19 seperti ini kita cemas sampai ketakutan, imun tubuh turun dan kita jantungan dan bisa stop. Bukan karena COVID, tapi karena sakit-sakit lain. Karena apa? Timbul kecemasan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita semua pasti akan kembali ke rumah Bapa. Kembali dengan cara apapun, kita yakin dan percaya. Ketika kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan, kita boleh mati. Tubuh kita boleh hancur. Tapi jiwa kita ada di Taman Firdaus. Menunggu sangkakala Allah berbunyi dan kita akan bangkit bersama orang-orang kudus. Karena itu kita jangan khawatir dengan hidup ini. Hidup ini yang sementara ini, yang Tuhan sudah kasih batas waktu 70-80 tahun. Mari kita menggunakan sebijaksana mungkin. Sehingga ketika Tuhan Yesus memanggil kita pulang, atau Tuhan Yesus datang secara global, universal, kita masih hidup kita diubahkan, menyosong Tuhan di angkasa. Ada amin? Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika salib, arti salib itu kita mengambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaan dan kematian Yesus. Seperti di Filipi 3 ayat 10 sampai 11 katakan tadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Itu apa? Mengisyaratkan kepada kita bagaimana kita dari pihak manusia merespon salib itu seperti apa. Yang pertama, dari pihak manusia ketika memperoleh keselamatan, penebusan, yang pertama harus apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus hidup dalam diri kita. Dalam hidup kita adalah bait Allah. Kita buka dalam Galatia 2 ayat 20, dikatakan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada amin? Jadi ketika saya dan saudara mau menjadi milik Kristus, kita adalah umat ditebus. Hidup kita bukan hidup milik kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Bagaimana cara kita hidup saat ini? Yakobus 4 ayat 4 katakan, kita jangan bersahabat dengan dunia. Karena kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak hamba Tuhan, aktivis gereja, jemaat Tuhan, tidak hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Masih mencintai dunia, masih hidup seperti anak-anak dunia. Kasihan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana ketika kita mati saat penghakiman, Tuhan Yesus katakan, nyalah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Sia-sia kita mengiring Tuhan, sia-sia kita melayani Tuhan ketika kita tidak serius mengiring Tuhan secara benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ketika Tuhan masih memberi kita nafas hidup, marilah kita perkarakan itu. Keselamatan tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tidak murahan. Keselamatan sudah tersedia di atas kayu salib. Bagaimana respon manusia? Dari pihak manusia merespon salib seperti apa? Di sini dikatakan menyangkal diri. Kita harus membuang segala ambisi kita, ego kita. Contohnya seperti ketika kita melihat orang, tetangga atau orang, teman-teman kita, sudah punya mobil baru, rumah baru, jabatan baru. Kita juga iri dan kita bilang, memangnya kamu bisa, memangnya hanya kamu yang bisa, saya juga bisa. Maka kita memakai cara-cara yang tidak berkenan hadapan Tuhan. Kita nekat hutang, pinjam, akhirnya berujung dengan masalah. Untuk memuaskan keinginan daging kita. Supaya di mata manusia, di mata dunia, bahwa orang ini sukses. Wah, orang kaya, wah hebat. Bisa bangun rumah 3-4 lantai, punya mobil mewah. Itu hanya persis diri. Mencari pengakuan dunia. Padahal di Yakobus 4 ayat 4 katakan, siapa menjadikan dirinya sahabat dunia, berarti menjadikan dirinya musuh Allah. Nah itu yang tidak ada di hidup orang percaya akhir-akhir ini. Karena apa? Tidak mau menjadikan Yesus, tidak menjadikan Yesus sebagai kehidupannya, tidak menjadikan Yesus sebagai kerinduannya, sehingga masih merasa nyaman dan bahwa hidup kesenangan dunia ini hidup satu-satunya di dunia ini. Sehingga bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mereka mengiring Tuhan secara tidak benar. Karena apa? Ketika kita mau mengiring Tuhan, kita harus mematikan semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita lihat dalam Kolose 3, ayat 5-10. Kolose 3 ayat 5-10. Di situ dikatakan berikutnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, dalam kurung atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di sini sudah dikatakan dengan jelas di Kolose 3. Menjadi manusia baru. Menjadi ciptaan yang baru. Apakah itu sudah ada di saya dan saudara? Kita harus memperkarakan itu. Bukan kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, kita berpikir bahwa sudah kita melayani Tuhan, pasti Tuhan berkati, memperluas daerah, pokoknya tidak ada hambatan, tantangan, yang pasti baik-baik saja. Saudara, ketika saudara dan saya mengambil komitmen untuk mengiring Tuhan secara benar, mengiring Tuhan sesuai apa yang disampaikan di firman Tuhan di Injil, itu kita sudah memilih apa? Jalan kematian. Injil yang benar, Injil yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Injil membuat kita menyalurkan semua keinginan duniawi kita. Kalau Injil yang disampaikan dengan kata-kata yang menjanjikan kenyamanan duniawi, saudara dan saya perlu pertanyakan. Karena di sini dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 10 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Ketika itu tidak disampaikan secara benar kepada jemaat, bagaimana jemaat mau dewasa rohani? Itu tanggung jawab di hamba Tuhan. Gembala, majelis, aktivis gereja, itu tanggung jawab. Karena ketika kita kembali ke rumah Bapa, di situ Tuhan akan katakan apa yang sudah engkau sampaikan kepada umat Tuhan. Pengajaran apa yang sudah disampaikan kepada umat Tuhan sehingga mereka boleh terjadi pembaruan budi mereka, sehingga mereka boleh bertobat dan mengiring Tuhan secara benar. Itu perlu dipertanyakan untuk kita hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah menyangkal diri kita, kita harus memikul salib kita. Memikul salib di sini artinya apa yang tidak seharusnya kita lakukan, tapi itu harus kita lakukan. Di mana bukan karena kita masuk penjara, kita dihukum, karena kita melakukan kesalahan kita sendiri, yaitu melanggar norma-norma hukum pada umumnya, sehingga kita dihukum oleh hukum negara, atau kita melanggar peraturan sehingga kita dihukum. Bukan itu arti memikul salib. Tapi ketika kita berbuat baik, tapi kita difitnah, kita berbuat baik, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita ditekan, kita dianggap bahwa kita sudah sesat, kita dianggap bahwa kita sudah terkontaminasi dengan ajaran yang palsu, tapi padahal kita ingin berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, kita ingin ajarkan kepada jemaat firman yang benar sehingga mereka dewasa, kita dituduh ini itu, kita difitnah. Itulah salib yang kita harus pikul. Ketika Tuhan memproses kita, sehingga kita menjadi dewasa dalam mengiring Tuhan. Lewat apa, lewat kejadian, sakit penyakit apapun. Itu salib, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Itu salib yang kita harus pikul. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau jalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Tetapi iblis, dunia membenci kita, itu salib, Bapak Ibu. Kita dikatakan terlalu fanatik, sok suci, padahal kita mau hidup dalam kesucian, itu salib. Itu artinya memikul salib, Bapak Ibu. Apa yang harus tidak kita derita, kita harus derita, kita harus jalan. Itu artinya memikul salib. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita tidak menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari, kita tidak bisa menjadi murid Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita tertinggal. Ada amin. Kita akan tertinggal ketika kita tidak menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, salib adalah jalan kematian. Tidak ada jalan baik. Percuma kita menyanyi, terpaku di salib, terpaku di salib. Padahal kita sendiri tidak mau menyalibkan keinginan daging, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita masih bersahabat dengan dunia. Banyak orang Kristen menyanyi lagu terpaku di salib. Ku telah mati,
ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Yang benar. Jangan sampai ketika menyanyikan terpaku di salib, ku telah mati, ternyata hidupnya tidak seperti itu. Hidup masih seperti kehidupan duniawi pada umumnya. Hidup masih seperti anak-anak duniawi. Menyangkal diri. Orang kalau kasih status agak keras pasti, jangan sampai sindir saya nih. Ini sampai ini status ditujukan kepada saya. Bapak Ibu, hal-hal yang sepele saja tidak menyangkal diri, minta maaf. Justru kita latihan menyangkal diri pikul salib dari hal-hal yang kecil. Jangan nyanyian itu kita nyanyikan hanya sebatas nyanyian. Jangan sampai seperti firman Tuhan katakan, bangsa ini memuji aku di bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai kita mengiring Tuhan, kita beragama Kristen, kita melayani gereja, pelayanan menjadi satu rutinitas, padahal hati tujuan hidup kita bukan langit baru, bumi baru, bukan kerjaan surga, tapi kenyamanan hidup di dunia. Itu bahaya. Itu seperti anak sulung. Bukan anak bungsu yang terhilang, tapi anak sulung. Hilang di dalam rumah sendiri. Hilang dalam gereja. Hati-hati. Kita perlu perkarakan itu. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan kita memahami salib, tujuan salib diadakan. Tujuan salib bagi orang percaya. Kita semakin menghargai. Kita semakin menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Menyangkal diri, memikul salib. Dengan kita rela untuk masuk dalam penderitaan dan kematian bersama Yesus Kristus, kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas, berkemenangan, dan memiliki hidup seperti Allah Bapa kehendaki semula. Yaitu apa? Tujuan keselamatan itu apa? Mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita periksa hidup kita, periksa hati kita. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan seperti tadi saya sampaikan? Apakah kita sudah hidup seperti yang Tuhan Yesus mau? Kita sudah menyangkal diri dan memikul salib kita. Kita sudah matikan keinginan dalam, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Apakah kita sudah lakukan? Kalau kita belum lakukan, mari kita berkomitmen untuk ke depan kita harus lakukan. Selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan. Hidup hanya satu kali, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mati, kita akan dihakimi, langsung dihakimi. Karena saat ini mati langsung dipisahkan. Di Taman Firdaus atau di dunia orang mati. Hades. Mari kita perkarakan itu. Ketika kita masih hidup, masih kuat, masih sehat. Mari kita benahi diri kita. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita dengan cara apapun, kita yakin dan percaya. Yesus yang datang menjemput kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya akhiri khotbah ini, sekali lagi saya katakan, mari kita mengiring Tuhan secara benar. Kita memandang salib. Bagi manusia, salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita, umat-umat tebusan Allah, umat yang tebus, yang memperoleh keselamatan itu, salib adalah kemenangan. Kuasa salib adalah kemenangan kita atas dosa. Kuasa saliblah yang menyelamatkan kita. Kuasa saliblah yang membuat kita
ada di hadirat Tuhan bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga yang kekal. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Baik umat Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kita angkat satu pujian. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami ingin dekat pada Bapa. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Benar Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Bapa. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Haleluya, Yesus, tetaplah Engkau selamanya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Benar Bapa, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau penebus kami, Yesus. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku Yesus habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi katakan, sekalipun daging kami habis lenyap Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidup kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku, benar Tuhan, habis lenyap, Engkaulah penebus kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetaplah selamanya, tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah selamanya, selamanya. Benar Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau yang menebus hidup kami Bapa.
Salib-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Salib-Mu yang menebus hidup kami. Salib-Mu segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ajar kami untuk mengiringi Engkau secara benar. Ajar kami untuk memahami bagaimana kami memenang salib Kristus yang telah mementeraikan kami, telah menebus hidup kami menjadi milik umat pilihan-Mu Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, sebelum kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, mari Engkau sucikan kami, layakkan kami Tuhan Yesus, sehingga pada saat kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kami sucikan, dimurnikan, layakkan kami Bapa, sehingga kami menghayati salib Kristus bagi hidup kami. Kami siap untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sia-sia dan tak berarti.
ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. jadilah padaku seperti, Haleluya. jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Baik umat Tuhan, mari angkat roti dan cawan melebihi kepala, dan kita siap mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah menebus dosa saya dan saudara. Mari kita angkat melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sewaktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah tubuh Yesus yang tercabik-cabik di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, hidup kami bukan kami yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami, Roh Kudus boleh menuntun kami dimanapun kami berada. Engkau selalu menjaga lindungi kami Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjaga lindungi kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat GBI Menara Pujian di mana saja mereka berada. Dalam kelemahan mereka Engkau kuatkan, dalam bimbang rawa Engkau temukan hati mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, keluarga mereka Engkau berkati, anak cucu mereka Engkau berkati, anak-anak mereka masih dalam studi mencari pekerjaan Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati. Engkau jaga lindungi berkati, berikan mereka hikmat Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu memimpin bangsa ini untuk dapat melalui badai sakit penyakit COVID yang melanda bangsa dan negara ini, kota kami ini Tuhan. Sehingga ketika badai ini berlalu, kami boleh bangkit kembali menata hidup kami yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Di
Terima kasih Bapa, umat Tuhan di mana saya mereka berada. Kau ikuti terus, jaga lindungi mereka sehingga mereka tidak terkena wabah COVID ini. Beri mereka roh tanggung jawab sehingga mereka juga mengikuti protokol pemerintah, sehingga mereka boleh ada dan kesehatan yang baik dan prima. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadat ini. Kami mohon berkat Bapa. Mari umat Tuhan kita angkat tangan dan kita siap terima berkat. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh turun atas kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput umat-umat pilihannya. Dan berkat itu kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Salam umat Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin.